Baru kita juga minta bimbing agar kita ini juga bisa dicintai sama orang soleh. Dan hadirin kami sini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya silaturahmi dan minta bimbingan dari Ibu Syekh untuk kita teman yang ada di madrasah ataupun teman-teman yang sudah aktif dakwah, biar manhaj dakwah kita itu tetap di manhajnya salaf, tidak melenceng dari manhajnya salaf, terus bersambung sampai ke Nabi SAW. Dimana orang dakwah itu perlu sanad guru, kalau orang belajar perlu sanad guru yang menyambungkan biar ilmunya sambung sama Nabi. Maka dakwah pun juga ada sanadnya gurunya, biar manhaj dakwah kita juga sambung ke Rasulullah SAW. Mungkin yang saya sampaikan. Alhamdulillah, tadi keterangan yang luar biasa dari Qasidah Habib Ali. Di antaranya juga Habib Ali Bakhtiu Ga'zim yang ahli sudurir rijal. Jadi kelihatannya para wali-wali dulu itu selalu membanggakan daripada datuk-datuknya. Sekarang kadang orang membanggakan tidak boleh. Jangan kamu membanggakan, yang penting kamunya gimana. Betul, saya belum sampai seperti mereka, tapi saya wajib membanggakan orang tua saya, guru saya. Kalau saya tidak pernah membanggakan, kamu cuma membanggakan toh, tapi kamu tidak mengamalkan. Saya membanggakan dan ingin mengamalkan. Tapi kalau saya seperti mereka, hampir tidak bisa. Karena mereka sudah luar biasa. Makanya sampai bisa mempunyai keyakinan bahwa kalau sudah kamu berada di dalam lingkungan mereka, tidak usah takut. Ini yang paling pokok. Kadang kita ini masih takut dengan kehidupan yang kita alami, karena kita lepas dari mereka. Kalau kita masih bersama mereka, kenapa takut? Saya pernah pergi dakwah ke Salatiga. Waktu itu posisi saya dari Kediri. Dari Kediri acara malam, di Salatiga acara jam 9 pagi. Kebetulan saya dari Kediri itu keluar kira-kira jam 12 malam atau jam 1 malam. Waktu itu saya dipinjemi mobil Jenderal Ami Husin Ibrahim. Waktu itu dipinjami mobil. Saya bilang, Ami Husin, ini kalau tidak dipinjami mobil tidak bisa sampai ke Salatiga di jam 9 pagi bersama Bupati. Dipinjami. Akhirnya saya sama rombongan saya setir, lampu merah dimanapun tak bablas kayak gitu. Dan tidak ada orang yang megang saya, tidak ada orang yang tanya saya kenapa kok bablas, tidak ada. Gara-gara pelatnya Jenderal, bebas dan aman. Baru pelatnya Jenderal. Lah kalau jenderalnya akhirat, pelatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, pelatnya Habib Abu Bakar bin Salim, pelatnya Habib Abdullah bin Ali Haddad, bablas semua. Kenapa masih takut? Tadi saya tidak takut karena mobilnya mobil jenderal. Saya kenapa takut? Karena saya berada di mobilnya Habib Ali, mobilnya Habib Abdul. Tidak perlu takut. Dan mereka tidak pernah ada takut, karena mereka punya gondelan yang kuat kepada yang di atasnya. Saya bayangkan itu, hal-hal seperti itu perlu kita tiru. Walaupun tidak seperti mereka, tapi kita punya cinta kepada mereka. Kita tiru semampu kita tiru. Pakaian kita, adab mereka, kita ikuti. Mereka berdakwah di mana tempat dengan cara yang sangat indah. Habib Ali dengan caranya Habib Ali, Habib Abdullah bin Ali Haddad dengan cara Habib Abdullah, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir dengan cara beliau. Ikuti. Mungkin kita bisa mengikuti caranya Habib Ali, ikuti Habib Ali. Semuanya sama, dan itu penting untuk anak-anak muda. Al-adab ini lebih dari semuanya. Saya sering mendapatkan kritikan
dari orang-orang yang ada ini. Maaf, kadang anak-anak muda ini maaf, ilmu tidak punya, tapi di depan ulama-ulama yang itu kematinya toh. Jalan itu seakan-akan ini kita punya sendiri. Jangan. Adab itu lebih utama. Belajar itu penting ilmu. Setelah kita tahu ilmu, barengi dengan adab dan akhlak, dikemas dengan itu. Alangkah nikmatnya dan alangkah indahnya. Itu nanti sama kalian semua. Ini generasi ini kan Anda mungkin sering lihat di dalam YouTube itu. Yang satu diginikan, yang satu digitukan, yang satu ngomel begini, yang satu tidak percaya Habib, yang satu gini, macam-macam. Kejadian ini terjadi karena bukan salah mereka, salah kita. Karena kita tidak bisa memamerkan siapa sebenarnya datuk-datuk kita, siapa sebenarnya guru-guru kita. Kita tidak pernah memamerkan itu. Yang kita pamerkan apa yang kita dapat aja dari guru-guru kita, seakan-akan kita lebih hebat dari yang lain. Itu jangan. Pamerkan guru-guru kalian. Karena di mana kalian ada, di situ nama guru kalian ada juga. Jadi kalau dilihat, oh muridnya Habib Syekh, pantas kayak gini. Akhirnya Habib Syekh yang elek, padahal Habib Syekh tidak ngajar itu. Oh muridnya Syekh Habib Muhammad, padahal Habib Muhammad tidak ngajar gitu, ngajar adab dan akhlak. Lah ini jangan. Oh muridnya bulan, jaga adab itu luar biasa. Ini penting. Di akhir zaman ini zaman fitnah. HP ini di saat ini bisa ini seperti Nabi. Di saat ini kita bisa sampai di mana-mana. Bisa gampang. Tapi kalau disiarkan yang bagus kan enak, bagus. Jangan sampai ada berita sesuatu yang kurang baik dari kita. Akhirnya nanti salaf kita juga akan kena. Dianggap semua, padahal tidak ada. Kemarin saya barusan duduk di sama Ustaz Muhammad juga. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang ingin mengikuti salaf. Baik adab, akhlak, pakaian, adab berbicara, adab duduk, adab dimanapun, ikuti salaf. Nah, saya ceritakan kemarin bahwa saya pernah berjumpa dengan orang-orang yang ahli mengikuti salaf, ahli. Kok bisa ahli gitu? Jadi semua sampai kancingnya baju itu ikut salaf. Kancing, salaf itu kancingnya itu bunder-bunder. Bajunya itu model-model kayak baju jas. Siapa beliau? Beliau adalah Habib Hasan. Habib Hasan itu ayahnya Habib Husain Haddad. Tokoh itu subhanallah. Maaf, duduk itu selalu begini. Begini kopiahnya kopiah model itu, model gini, model gitu kopiahnya. Kotak gini, model gini, kopiahnya gitu. Datuk-datuknya semua pakai begitu. Bajunya ya baju model begitu, sarungan ya begitu, subhanallah, duduk begini, senyum terus. Saya kalau lihat beliau, saya melihat bahwa di wajah beliau itu terus sampai ke datuk-datuknya seperti itu. Saya ini luar biasa. Beliau tidak pernah mau meninggalkan walaupun kancingnya. Saya bilang sama Mohsen ada duit kancing, tapi kancingnya kayak punya nyabahmu ada katanya. Itu buat ini taranya ittiba. Lu nih kancing tidak ada diurusi sama bilang gara-gara kancing bisa masuk surga. Kamu pakai kancing ini kenapa? Karena saya cinta kepada datuk, saya cinta kepada wali. Cintanya ini yang membuat aku. Walaupun bisa niru kancingnya, tidak apa-apa, tiru dulu kancingnya. Habis itu tiru dulu apanya, kopiahnya, tiru. Loh, saya belum bisa tiru adab dan akhlak yang lain, tiru saya yang bisa kamu tiru-tiru. Kalau sudah dimulai dari yang kecil-kecil itu nanti insya Allah yang besar-besar. Kalau mau langsung yang besar, jeglek. Paham jeglek? Listrik itu kalau sudah terlalu banyak muatannya, kedua. Jadi kita ini tidak usah pakai gaya mau niru yang gede-gede sih. Mau niru gaya yang mau ngamalkan qiyamul lail, habis itu qiyamul lail membaca 10 juz satu. Akhirnya baru 3 hari geblak malah tidak sholat. Jadi kita pelan-pelan aja, pelan-pelan. Insya Allah sampai. Tidak ada yang tidak sampai.
Mereka itu tidak mungkin hidup sendiri, mereka itu tidak mungkin tidak mengalahkan kita, tidak mungkin. Semua mengalahkan, mereka ini hidup. Sampai sekarang itu mereka hidup, dan mereka itu selalu mengalahkan. Dan dilihat siapa orang-orang yang sudah pantas diarahkan. Diarahkan. Misalnya antum di tempat Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad diarahkan sama datuk-datuknya. Antum ikut sama Ustaz Muhammad berarti ikut sama datuk-datuknya. Diarahkan terus, tidak mungkin tidak diarahkan. Manusia itu murni baik tidak ada, 100% tidak ada, sudah ada. Semua orang itu mesti ada kekurangan dan kesalahan. Tapi kita tidak perlu membongkar kesalahan dan kekurangan yang lain. Yang penting kita bongkar kesalahan dan kekurangan kita untuk mengikuti barometer kita salah. Saya biasa ditanya orang, tapi dalilnya orang itu ziarah kubur apa dalilnya? Wes kesel saya dalil-dalil. Tidak perlu pakai dalil saya orang. Siapa ayah saya sendiri. Nah itu bukan dalil buat Anda, buat saya dalil. Apa yang dilakukan ayah saya itu berarti benar. Itu berarti tepat. Karena beliau mendapatkan dalam hal sujud. Meninggal dalam meninggalnya sujud dari baik. Arti ini kan benar yang dilakukan. Beliau ziarah kubur, beliau baca tahlil, beliau baca maulid, beliau dilakukan itu semua. Tak lakoni, tidak pakai tanya dalilnya sama lagi, tidak perlu tanya. Dalil saya beliau. Dalilnya siapa lagi? Mbah Harwani misalnya Kudus. Melakukan ini, melakukan ini, ayo ikuti itu aja. Nah sambil nanti buka kitab, belajar, gitu. Nah ini buka kitab, toh kitabnya dibuka, adalah kitabnya itu pistol ya. Dan saya ini menurut saya baca kitab ini Sahih Bukhari. Sahih Sopo lah kok beda Bukhari kamu sama saya. Gitu, kadang ada aneh-aneh. Makanya alhamdulillah kalau kita ada sama. Jadi bisa sama Ustaz Muhammad bisa menerangkan ini loh. Kitab yang benar, ini loh yang anu, ini loh. Kan enak. Jadi kita ini tidak usah bingung-bingung. Mau belajar kayak lalu belajar mode, tapi sudah biar mereka yang belajar kita tinggal niru mereka. Syukur-syukur kita bisa mengikuti dan belajar seperti mereka. Angel memang. Zaman ini itu tambah zaman, tambahnya itu biasanya ya alhamdulillah di Solo ini Masya Allah. Ada Ustaz Muhammad, ada Ustaz Alwi, ada Ustaz Umar, ada Alkaf itu. Masya Allah semuanya orang-orang hebat. Mereka yang bisa memberi ilmu-ilmu kepada kita. Ini luar biasa, untung betul orang-orang Solo ini. Nah, hal seperti ini ambil, belajar, harus pintar. Seandainya tidak pintar, diem, jangan kakek ngomong. Sudah tidak pintar ngomong dan mau membaca. Banyak ini sekarang anak-anak muda bersuara kakek pintar, tidak pintar, kepingin baca, keliru kabeh. Hati-hati baca, belajar itu penting, apalagi kalau sudah bermasyarakat. Ada orang yang dengan misalnya gini. Ada dulu ada orang satu kalau nggak mikir maulud sama saya mesti minta bagian vagina. Bib nanti anak vagina ya. Oh ya siap. Tapi kan biasa. Tiap ketemu pengajian mintanya vagina. Oh ini tidak apa lainnya, tidak bisa baca lainnya cuma vagina dan apal vagina. Vagina kurba orangnya. Untuk mendidik dia di tengah-tengah acara Bib anak vagina siap. Tak keifat, pokok analin kolam ojo iki be. Ini saya tidak bawa kacamata, tidak bisa baca. Kalau vagina saya paling ini tidak. Alasannya tidak bawa kacamata karena tidak pernah baca. Jadi kalau sudah ingin membaca belajar untuk membaca jangan bikin malu, gitu. Apalagi di mana keluarnya tempatnya Habib Muhammad, kok tidak bisa baca? Kalau tidak bisa baca, memang tidak bisa baca, tidak usah baca. Jadi tidak ketok bodohnya. Paham ya? Saya waktu sama Gus Karim itu Gus Karim bacanya gak janji. Saya diserahi baca, disuruh baca, saya tidak mau. Demi mana boten Gus. Soalnya saya tidak kulino. Nek orang kulino, tidak kulino tuh baca nek keliru-keliru dialek-alek sama murid-murid nanti. Bibi kok bodoh, tidak bisa baca. Memang tidak kulino. Dan itu diantaranya cara untuk menjatuhkan orang.
Jadi kalau kepikir orang itu kamu mau habiskan, syukur baca yang kira-kira yang angel-angel biar plegak-pleguk jadi orang semua tidak suka. Oh ini orang bodoh kan? Jangan. Jadi di dalam salah satu adab di dalam majelis kalau ada orang yang tidak kulino baca itu jangan diserahin supaya tidak jadi masalah nanti buat dia. Paham? Ini salah satu adab itu, salah satu adab. Jadi baca. Tadi kadang maaf sudah pakai imamah sak meter, pakai jubah, pakai ini waktu suruh baca keliru kabeh, terutama ayat-ayat suci Al-Quran. Itu yang benar. Nek baca mikirnya maulid sama ini mesti tidak masalah. Ayat Quran bil imamah ini tidak usah diem baik. Sewaktu kita diem itu sudah dapat luar biasa makom dulu. Al diemu afdal min ngomong. Habib Anis juga ada dapat dari Habib Anis. Kata Habib Anis, ente orang ini terutama maaf dari Fataib itu tidak usah banyak omong di motor, duduk di majelis. Di majelis jangan kuasai majelis. Orang yang dari majelis pokoknya menguasai kabeh, tidak perlu. Jadi misalnya sudah dari majelis duduk diam. Insya Allah dengan diam kamu itu sudah 50% orang lihat kewibawaan kamu. Lalu mulai terus baca atau lagi rayahan bocor, ya sudah mulai kata kudunya. Lebih baik jadi hati-hati itu termasuk salah satu adab dan cara bagaimana untuk hati-hati. Antum insya Allah akan terus mudah dalam mengikuti apa yang disampaikan salaf. Semenjak di dalam hati ada cinta dengan salaf. Habib Ali mengatakan bakti kasihnya ahli sudur Indonesia. Satu keuntungan bagi Habib Ali bahwa ahli keluarga beliau atau orang-orang datuk-datuk beliau itu sudut itu di depan lanang misalnya apa namanya pendekar di depan. Pantas dibanggakan, pantas. Loh cuman banggakan kok kamu tidak ngikuti ya jangan, tetap saya banggakan, saya kepingin ngikuti. Karena ada omongan gitu saya tidak setuju. Jangan, tidak apa-apa, banggakan, tak promosikan walaupun saya belum seperti mereka, tapi saya ingin seperti mereka. Lain kalau saya membanggakan tapi sholat tidak pernah, ibadah tidak pernah, pengajian tidak pernah, ke tempat-tempat yang soleh tidak pernah, ya percuma, bukan membanggakan ini. Jadi banggakan tapi sudah ada yang ditiru gitu ya. Hati-hati jangan sampai kita antum Masya Allah Muhammad Masya Allah Barakallahu fi. Alhamdulillah ini semua berkat Habib Anis. Ini berkat Habib Anis, tidak berkat Habib Anis Solo tidak seperti ini. Berkat Habib Alawi. Kalau tidak berkat Habib Alawi tidak mungkin Solo jadi seperti ini. Ini berkat para kiai-kiai semua yang luar biasa. Beliau orang tua beliau Mbah Daris, dia punya Pak Yai Umar di Solo juga. Ini pondok-pondok luar biasa Al-Qur'ani, ada pondok Al-Mu'ayyad. Ini orang-orang yang luar biasa di Solo. Jadi Solo ini luar biasa. Walaupun memang dakwah di Solo ini apa? Solo kok ya Rabbi sholli ala Muhammad 3.000 kali. Orang yang datang itu malah kadang kalah. Oh, kagak ngomong kali. Apalagi dapat amplop, sangat. Solo yang amplop. Terus terang aja. Solo yang amplop. Gara-gara apa? Ya gara-gara mahabbahnya tidak ada. Di luar kota, kata saya dulu pengantar masuk salah satu orang yang berputus asa dengan Solo. Wes kere, tidak punya duit, datang sama Habib Anis. Kebetulan saya sampai Bandar sama orang Bandar ditawari rumah dan dibangunkan pondok, dikasih mobil. Istri sama anak saya suruh bawa. Wah senangnya ya. Sampai Assalamualaikum Habib Anis, saya alhamdulillah dapat tawaran, ada pondok, ada mobil, ada ini di Bandar, Kalimantan. Masya Allah kata Habib Anis. Menurut Habib gimana? Kata Habib Anis ya Syekh, di Solo itu kalau ente kalau di Kalimantan ente ini kalau baca Yasin di Kalimantan baca Yasin Al-Fatihah Yasin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah tidak pakai ngundang orang pada datang
Pada datang semuanya akan duduk sama ini dan banyak yang mengikuti. Tapi kalau di Solo diundang, tidak ada yang datang. Tapi pahalanya ya saya banyak Solo. Ya wes. Habib Anis pahalanya banyak di Solo daripada di Kalimantan tadi. Tak batalkan Kalimantan milik Solo. Berkat beliau. Dan ini semua yang kita miliki ini bukan milik kita, ini berkat Habib Ali. Semua ini berkat Habib Ali, berkat guru-guru kita, terutama anak punya apa, anak punya ibu, Habib Ahmad, Habib Anis, dan guru-guru kita termasuk Mbah Idris Kacangan, Mbah Muhammad Husnan Rosyidi, terus Mbah Mas'ud Kabalan. Ini guru-guru kita. Berkat mereka kita bisa dapat ini, bukan karena ilmu saya atau pabrik saya kan tidak punya apa-apa gara-gara pabrik. Dulu di Solo ya gitu, akhirnya sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tak bilang, Bet, gini terus. Kata Habib Anis, masa wes gini terus, ya wes ini tak kasih pulis. Dikasih pulis sama Habib Anis beli motor. Ini motor lain. Berkat Habib Anis juga punya motor dulu. Nah ini, tapi sabar. Setelah sabar itu baru dapat sesuatu. Kalau di Banjar mungkin tidak bisa seperti ini. Ini berkat nurut guru. Berkat nurut guru. Kalau tidak nurut guru tuh, Habib Anis tidak ngerti ini saya susah kan gitu loh mikirnya orang sekarang. Maunya cepat pindang sugih. Sugih cepat tidak bisa dapat. Kalau mikir sama-sama mesti sugih. Tidak mungkin tidak sugih. Pertama beli mobil pamer Habib Anis. Ini mobil dari Habib Ali. Kok bisa dari Habib Ali? Setiap baca maulid dapat amplop, tak kumpul lah beli mobil. Nanti kan amplopnya Habib Ali, bukan amplop saya, dikirakan saya. Nih Gus Karim lebih top lagi. Amplopnya Gus Karim itu dimasukkan kloset WC. Bukan. Jadi beli kloset WC itu ditaruh di rumah, dipermisi nih amplop. Nanti kalau sudah akhir tahun dibuka amplopnya itu dari WC. Jadi sebetulnya maksud beliau itu bahwa ini kafe regetan kotoran. Maksud Gus Karim. Saya tidak tak masuk kalau mari tak. Jadi insya Allah terus semangat. Rezeki pasti dapat. Seperti kemarin dibacakan sama kalam Habib Ali waktu itu. Kalau kalian mencari akhirat seperti kalian mencari dunia, kalian akan dapat dunia dan akhirat. Tapi sayangnya kalian mencari akhirat itu tidak seperti kalian mencari dunia. Dan dunia koyak-koyakan sampai malam diparang nih sampai ini. Tapi ini akhirat ya sudah terawih 8 aja kan gitu. Jadi amalan sidik baik rasanya kayak. Tapi ini dunia. Coba dikasih misalnya tiap orang terawih 8 rakaat 8 juta, 20 rakaat 20 juta. Kok buat milih 20 rakaat semua. Padahal pemberian Allah lebih dari itu. Maka mereka tidak paham bagaimana akhirat sebenarnya. Waktu di masjid mana itu diterangkan juga tentang rahmat yang turun. Rahmat yang turun sampai berjubel-jubel rahmat itu sampai kita tidak paham. Orang yang tahu bahwa rahmat yang turun itu mereka tidak akan meninggalkan majelis-majelis Al Quran, majelis-majelisnya juga. Ya kalian insya Allah bisa mampu, tidak ada yang tidak mampu. Yang penting nurut sama guru. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa usaina. Atau cuma membanggakan tok tapi tidak menjalankan. Jangan. Banggakan, jalan. Manut sama guru, insya Allah. Dengan manut itu dibukakan jalan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau cari ikhlas, tidak ada juga orang ikhlas. Yang penting terus jalankan gue sampai ikhlas nanti. Menuju keikhlasan itu dalam proses itu sama Allah sudah dianggap ikhlas. Ya bismillah, terus cari ilmu. Ilmu itu manfaat. Ilmu nurun. Nurun itu nurun dari bapak rembuk tidak maksudnya cahaya. Jadi tahu cahaya mana yang hak, mana yang adil. Dan mumpung masih muda. Nanti kalau sudah tua kayak anak ini, sudah angel dari ilmu. Tidak punya ilmu tapi didudukkan di depan terus gara-gara tuanya bukan ilmunya. Jadi anak ini kadang bingung mau duduk di depan, orang anak tidak pantas di depan karena tidak punya ilmu.
Tapi duduk di belakang repotkan orang yang di belakang digeret-geret suruh maju. Jadi bangun ya. Makanya serta orang nanggung ini mumpet sisa yang punya ilmu sisa-sisa yang bodoh selesai. Oleh bodoh yang buri yang punya ilmu sisa di depan. Jadi boleh ilmu yang semangat. Tidak usah pakai mundur. Bismillah. Allah melancar, Allah memudah. Terus minta doa dari para orang-orang sesepuh. Di Solo ini ada Habib Husin bin Hasan Idrus, ada Habib Abdullah bin Muhsin, ya, ada Habib Abdullah bin Alawi, ada para habaib-habaib yang lain yang luar biasa, doa-doanya yang didengar oleh Allah. Datangi mereka, minta doa mereka, minta restu mereka. Insya Allah Allah akan memudahkan kalian. Tidak ada yang sulit. Dan biasanya ilmu itu akan mudah kalau didapatkan dari orang-orang yang betul-betul ngawulo. Ngawulo tahu apa bahasa Indonesia ngawulo? Khidmat. Ngawulo. Dulu ngawulo di sini berapa hari, ngawulo di sini berapa hari, itu dapatnya lebih banyak. Ngawulo itu ngelatih bagaimana supaya bisa tambah ikhlas, bisa ada ikatan pada an-ad-dabi'uka mimma ulidda wisna. Seperti itu, ngawulo itu penting. Seperti Mbah Kusnan dulu, begini orang-orang ini pola alam, apa pikir Allah? Pola alam akullaka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi orang yang datang itu tidak ada yang sabar, kerlambil tak sengape tapi tidak sabar. Ya, ayo saya sabar mencari ilmu yang sabar dan tidak ada waktu yang longgar. Harus waktu itu diisi semaksimal mungkin. Boleh main game bukan tidak boleh. Tapi jangan waktu itu semua diisi dengan game. Boleh main-main itu boleh, orang masih muda kok disuruh ngaji itu jangan. Boleh sisihkan waktu-waktu buat main, tapi jangan waktu main itu lebih banyak daripada waktu ya ngajinya. Ya insya Allah itu aja pesan buat diri saya. Doakan saya, mudah-mudahan saya bisa manfaat. Amin. Doakan saya selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan semua jamaah kita ini selamat. Dan insya Allah kalian semuanya tak doakan terus bisa menggembirakan hati Rasulullah, menggembirakan hati Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, menggembirakan semua dzurriyyatin Nabi Muhammad SAW dan para wali serta kutub zaman ini. Insya Allah mereka semua gembira. Mereka kalian itu ikut Muhammad bin Husin, gembira insya Allah. Semuanya akan gembira. Dan insya Allah jangan sampai ada satu sama lain saling berbenturan. Semua dihadapi dengan baik, dihadapi dengan sabar, dan jangan merasa saya lebih dekat, saya lebih hebat, saya lebih dada. Semua sama. Guru itu sangat menyintai semua muridnya. Dengan model muridnya apapun tetap dicintai. Tidak ada yang merasa dekat, tidak ada yang merasa jauh. Insya Allah Ustaz Muhammad bisa terus memimpin anak-anak ini semua, dan saya terima kasih karena dengan adanya begitu Ustaz Muhammad meringankan anak. Mestinya anak yang suruh ngurusi tapi anak tidak mampu. Baik tidak mampu ilmunya, tidak mampu waktunya, tidak mampu macamnya. Muhammad bisa. Ya Alhamdulillah. Dan Masya Allah sekarang banyak anak-anak muda yang luar biasa dakwah. Bagus. Insya Allah dakwahlah di mana tempat, dan jadikan tempat-tempat itu adalah tempat yang akan mengenang kebaikan Anda. Mengenang kebaikan, ya insya Allah. Jazakallah khair. Hari kita tutup Ustaz Nabil ini mau bacakan Syekh Nabil. Akan bacakan, tapi mereka coba mood. Ya, jangan gitu. Ya Sayyidi Ya Rasulallah Ya man lahul ja'indallah Innal musli'ina qad ja'u
Alhamdulillah. Silaturahmi ini gede no, gede dulu. Pokoknya kalau ada Nabi baca qasidah, orang yang dekat speaker harus cetak langsung gitu. Suaranya ini luar biasa lantang, luar biasa. Mic tadi itu dijauhkan, banteri kayak udah dikecilkan. Musik banget tinggi suaranya Nabi itu, lantang dan tinggi, masya Allah. Anak-anaknya yang tinggi itu. Apa ini mati. Guyu mati. Biasanya terawih dulu sama aku, sekarang tidak ikut aku lagi. Keluar dari mulutnya biasa. Iya mas. Misi mulutnya biasa saya udah buka.
Jadi kasih anak duit sih, ini kau bagi ini maaf. Ini kertas mau dibagi. Yang bagi Ali maksudnya yang dapat orang pondok, yang tidak pondoknya Ustaz Muhammad tidak dapat. Ya. Yang pondok kok, yang tidak pondok Ustaz Muhammad tidak bisa dikasih. Rombongan ini udah. Iya. Rombongan yang kita itu. Iya. Kalau rombongan yang lain tidak usah mbok kasih bendera, tidak usah pakai wo. Allah tidak pernah pakai wo, bagi benderanya. Allah tidak pernah pakai wo. Tidak tahu rombongan itu tidak ya kemudian datang terlambat. Alhamdulillah. Ini tidak datang. Ini tidak dikasih. Ini bukan. Iya. Saya dikasih. Makanya Allah itu yang bagi tidak pernah meleset. Ini manusia yang bagi mesti meleset. Makanya minta bagiannya sama Allah. Digambar, di foto, ini kasih Allah sendiri. Nanti kalau ini jamu, abahnya meli. Anak-anak lah dikasih alhamdulillah, ini putarnya meli. Alhamdulillah. Ya insyaallah terima kasih gocekan cilik ben tak ngantuk. Ya terima kasih jazakumullah khair. Terima kasih banyak kedatangannya membuat gembira salaf. Amin. Salaf pasti gembira dan itu caranya salaf biasanya silaturahmi. Dan kita belum, saya minta maaf tidak bisa silaturahmi ke mana-mana karena menerima tamu ini tadi. Dan alhamdulillah malam